Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat belajar dalam keadaan sehat pada hari ini. Para pelajar Indonesia yang hebat, Ibu akan menyampaikan materi PPKN yang berjudul Dinamika Nilai-Nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Hakikat nilai Pancasila. Diterimanya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan landasan pokok, landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Nilai sendiri bisa diartikan sebagai pemikiran dalam diri manusia tentang apa yang dianggap baik dan buruk. Menurut Profesor Dr. Noto Negoro, nilai dibagi menjadi 3 macam, yaitu nilai material adalah sesuatu yang berguna bagi unsur fisik manusia, contoh, makanan dan minuman, pakaian dan tempat tinggal. Nilai vital adalah segala sesuatu yang berguna bagi manusia di dalam melaksanakan aktivitasnya, contoh, komputer untuk penulis, kamera untuk fotografer, smartphone untuk selebgram. Nilai kerohanian adalah segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nilai kerohanian terbagi menjadi 4 macam, yaitu nilai kebenaran atau kenyataan yang bersumber pada unsur akal manusia, nilai keindahan yang bersumber pada unsur rasa manusia, nilai kebaikan atau nilai moral yang bersumber pada unsur kehendak atau kemauan manusia, nilai religius yang bersumber dari nilai-nilai ketuhanan, kerohanian yang tinggi dan mutlak. Pancasila termasuk dalam nilai kerohanian yang mengakui nilai material dan nilai vital. Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung semacam dinamika internal yang memungkinkan untuk memperbaharui diri atau maknanya dari waktu ke waktu, sehingga tetap relevan dan komunikatif sepanjang zaman. Ideologi memiliki arti suatu pandangan atau sistem nilai yang menyeluruh dan mendalam tentang kumpulan gagasan, ide-ide dasar yang secara moral dianggap benar dan baik, yang mengatur tingkah laku bersama dalam berbagai aspek kehidupan. Ideologi sendiri terbagi menjadi 2, yaitu ideologi tertutup, diartikan sebagai ideologi yang tidak mau sama sekali menerima ide-ide baru walaupun zaman dan masyarakat terus berkembang. Ideologi terbuka diartikan sebagai ideologi yang bersifat fleksibel, yang selalu menerima ide baru untuk menyesuaikan diri dengan pertumbuhan dan perkembangan zaman. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila menganut ideologi terbuka, di mana Pancasila sebagai ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, melainkan reformatif, dinamis, terbuka, antisipatif, sesuai perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, dan dinamika aspirasi masyarakat. Keterbukaan ideologi Pancasila harus selalu memperhatikan stabilitas nasional yang dinamis, larangan untuk memasukkan pemikiran-pemikiran yang mengandung nilai-nilai ideologi Marxisme, Leninisme, dan komunisme, mencegah berkembangnya paham liberal, larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan masyarakat, penciptaan norma yang harus melalui kesepakatan. Keterbukaan ideologi Pancasila mengandung nilai-nilai dasar sebagai berikut. Nilai dasar merupakan hakikat dari kelima sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai Pancasila termasuk nilai dasar yang bersifat universal, sehingga dalam nilai dasar tersebut terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar.
nilai-nilai dasar ideologi Pancasila secara resmi dan sah tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan norma dasar yang menjadi tertib hukum tertinggi sebagai sumber hukum positif dan berkedudukan fundamental. Nilai instrumental. Nilai instrumental merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar Pancasila yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penjabaran itu dilakukan secara kreatif dan dinamis dalam batas-batas yang tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Nilai praksis. Nilai praksis merupakan perwujudan dari nilai-nilai instrumental dalam bentuk pengamalan yang bersifat nyata dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sama seperti halnya nilai instrumental, nilai praksis juga berkembang dan disesuaikan dengan perkembangan zaman serta aspirasi masyarakat. Dimensi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Selain nilai-nilai dasar Pancasila memiliki beberapa dimensi yang menjadikan Pancasila sebagai ideologi terbuka, antara lain dimensi realitas, bahwa nilai-nilai ideologi bersumber dari nilai-nilai real yang hidup di dalam masyarakat Indonesia. Dimensi idealitas, bahwa suatu ideologi perlu mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan. Dimensi fleksibilitas, bahwa ideologi memiliki keluasan yang memungkinkan untuk pengembangan pemikiran-pemikiran baru yang relevan tentang dirinya tanpa menghilangkan atau mengingkari hakikat yang terkandung dalam nilai-nilai dasarnya. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di berbagai bidang. Perwujudan Pancasila dalam bidang politik. Perkembangan bidang politik meliputi lembaga negara, hak asasi manusia, demokrasi, dan hukum. Pembangunan negara Indonesia adalah dengan membangun sistem pemerintahan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Perwujudan Pancasila dalam bidang politik meliputi pengembangan lembaga negara sesuai dengan kemajuan dan kebutuhan masyarakat dan negara. Pengembangan hak asasi manusia di Indonesia dilaksanakan dengan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban yang dijiwai oleh kelima sila Pancasila. Demokrasi yang dikembangkan adalah demokrasi Pancasila. Pembangunan bidang hukum diarahkan pada terciptanya sistem hukum nasional yang berdasarkan kepada Pancasila. Perwujudan Pancasila dalam bidang ekonomi. Sistem perekonomian yang dikembangkan adalah sistem ekonomi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Landasan operasional yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila diambil dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di dalam pasal 33 ayat 1, 2, dan 3. Berikut merupakan isi dari pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ayat 1, 2, dan 3. Pasal 33 ayat 1 yang berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Pasal 33 ayat 2 yang berbunyi, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Pasal 33 ayat 3 yang berbunyi, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Perwujudan Pancasila dalam bidang sosial budaya.
Perubahan dalam sistem nilai dan budaya pasti terus terjadi di sebuah negara. Namun, agar dapat terarah pada terwujudnya masyarakat yang Pancasilais, perubahan itu harus dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada Pancasila. Jadi, walaupun sudah maju dan modern, tetapi nilai-nilai kesopanan, musyawarah, gotong royong, dan nilai luhur lainnya masih terus dipegang oleh warga negara Indonesia. Sehingga, derasnya budaya barat atau westernisasi tidak membuat orang Indonesia lupa pada Pancasila. Perwujudan Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dan juga pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 juga menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dalam upaya bela negara serta usaha pertahanan dan keamanan negara, seluruh rakyat punya hak yang sama, tidak dibedakan miskin atau kaya, pejabat atau bukan. Lembaga adat ada pula yang turut andil seperti Pecalang di Bali yang merupakan lembaga adat yang bertugas mengamankan lingkungan masyarakat Bali. Demikian pembahasan materi kali ini. Sampai jumpa lagi anak-anak hebat yang soleh dan soleha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.